berbagi ilmu bersama kalian semua mengenai salah satu materi pada mata kuliah kepemimpinan, yaitu aktivitas dan kepemimpinan manajerial, khususnya mengenai perspektif utama dalam teori kepemimpinan dan penelitian. Nah, kita langsung aja ya. Jadi, salah satu cara yang efektif untuk mengklasifikasikan teori dan penelitian kepemimpinan adalah menurut jenis variabelnya, yaitu karakteristik pemimpin, pengikut, dan situasi. Banyak teori kepemimpinan menekankan lebih dari satu kategori sebagai dasar utama untuk menjelaskan bagaimana kepemimpinan yang efektif. Agar konsisten dengan sebagian besar literatur kepemimpinan, teori dan penelitian yang empiris diklasifikasikan ke dalam 5 pendekatan. Yang pertama itu adalah pendekatan sifat, merupakan salah satu pendekatan paling awal untuk mempelajari kepemimpinan dengan menekankan atribut pemimpin seperti kepribadian, motif, nilai, dan keterampilan. Yang mendasari pendekatan ini adalah asumsi bahwa beberapa orang adalah pemimpin alami, diberkahi dengan sifat-sifat tertentu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Teori kepemimpinan awal ini menghubungkan kesuksesan manajerial dengan kemampuan luar biasa seperti energi tak kenal lelah, intuisi yang tajam, pandangan ke depan yang luar biasa, dan kekuatan persuasif yang tak terkalahkan. Lalu yang kedua, ada pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku lebih memperhatikan apa yang sebenarnya dilakukan oleh manajer pada pekerjaan, bagaimana manajer menghabiskan waktu mereka, pola kegiatan, tanggung jawab, dan fungsi untuk pekerjaan manajerial. Sebagai aktivitas kepemimpinan, tergantung pada seberapa baik seorang manajer menyelesaikan konflik peran, mengatasi tuntutan, mengenali peluang, dan mengatasi suatu kendala. Pendekatan perilaku juga berfokus pada mengidentifikasi tindakan atau keputusan pemimpin dengan aspek yang diamati dan menghubungkannya dengan indikator kepemimpinan yang efektif. Lalu yang ketiga, ada pendekatan pengaruh kekuatan. Penelitian pengaruh kekuatan meneliti proses pengaruh antara pemimpin dan orang lain. Penelitian ini berusaha untuk menjelaskan efektivitas kepemimpinan yang ditinjau dari jumlah dan jenis kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang pemimpin dan bagaimana kekuasaan itu dijalankan. Kekuatan dilihat sebagai hal penting yang tidak hanya untuk mempengaruhi bawahan, tetapi juga untuk mempengaruhi rekan-rekan, atasan, dan orang di luar organisasi. Lalu yang keempat, ada pendekatan situasional. Pendekatan situasional menekankan kepada pentingnya faktor kontekstual yang mempengaruhi proses kepemimpinan. Variabel situasional utama termasuk karakteristik pengikut, sifat pekerjaan yang dilakukan oleh unit pemimpin, jenis organisasi, dan sifat lingkungan eksternal. Asumsinya adalah bahwa atribut yang berbeda akan efektif dalam situasi yang berbeda, dan bahwa atribut yang sama tidak optimal dalam semua situasi. Dan lalu yang terakhir adalah pendekatan integratif. Pendekatan integratif melibatkan lebih dari satu jenis variabel kepemimpinan. Contoh pendekatan integratif adalah teori konsep dari kepemimpinan karismatik, yaitu mencoba menjelaskan mengapa beberapa pengikut pemimpin bersedia untuk mengarahkan upaya luar biasa dan membuat pengorbanan pribadi untuk mencapai tujuan atau misi kelompok. Nah, itu dia penjelasan singkat mengenai perspektif utama dalam teori kepemimpinan dan penelitian. Sebelum aku tutup, aku ingatin lagi ya, agar konsisten dengan sebagian besar literatur kepemimpinan, teori dan penelitian yang empiris itu diklasifikasikan ke dalam 5 pendekatan. Pendekatan sifat, pendekatan perilaku, pendekatan pengaruh kekuatan, pendekatan situasional, dan pendekatan integratif. Cukup sampai di sini penjelasan dari aku. Semoga apa yang aku sampaikan dapat memberikan manfaat serta pemahaman baru bagi kalian. Dadah, terima kasih.